Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam dan bahagia. Saya Amas Rahmat, calon guru penggerak angkatan 5, unit kerja UPTD SDN 2 Kota Manah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pada saat ini, saya akan mempraktekkan teknik kucing bersama rekan saya, Bapak Muhammad Solehin, dan sekaligus beliau juga sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Dalam kegiatan praktek kucing ini, kami akan menggunakan alur tirta. Seperti apakah kegiatan kami? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Pak Ihin. Waalaikumsalam Pak Mas. Sampurasun. Rampes. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak. Secara fisik keadaan baik-baik saja. Yang saya rasakan Pak Mas. Alhamdulillah. Sebentar. Tadi bilang secara fisik baik-baik saja. Berarti hati dan pikiran tidak baik-baik aja dong? Oh, Betul gak nih? betul Pak. Ini ada yang mengganggu Pak. Justru saya ingin ngobrol dengan Pak Amas Pak. Ingin memecahkan permasalahan ini buntu Pak. Saya tuh jadi bingung Pak sekarang ini yang saya rasakan. Jadi ada sesuatu yang mengganggu pikiran Pak Ihin ya? Betul Pak, betul. Ya udah. Kita diskusi sekarang ya. Silakan. Sekarang apa yang bisa saya bantu Pak Ihin? Silakan. Bapak bersedia mungkin ya ngobrol dengan saya Pak? Sangat bersedia. Akan meluangkan waktu sebanyak-banyaknya buat teman saya ini. Terima kasih Pak Mas ya. Jangan sungkan. Oke. Terima kasih Pak Mas atas waktunya, atas bersedianya menemani saya untuk ngobrol Pak. Curhat lah istilahnya. Begini nih Pak Mas. Gimana ya? Saya tuh merasa bingung Pak ketika mengajar Pak di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika Pak. Bapak tahu sendiri kan, mayoritas murid kurang memahami konsep dasar matematika Pak. Mungkin bukan hanya murid saya mungkin ya, karena matematika mungkin adalah kadang ya menurut saya banyak siswa juga yang kurang suka seperti itu. Apalagi ini ya tentang pemahaman konsep dasar. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut banyak murid saya yang kurang memahami Pak. Faktor yang menyebabkannya mungkin bisa dari kegiatan atau dari peristiwa kemarin Pak, yaitu peristiwa pandemi. Iya. Jadi menyebabkan murid menjadi learning gap Pak. Jadi murid ada yang kurang memahami sehingga menghambat pada pembelajaran seperti itu Pak. Apalagi Pak tidak didukung Pak dengan pembelajaran atau memaksimalkan pembelajaran bersama orang tua Pak di rumah. Karena Pak Mas juga mungkin tahu ya, kita sama-sama mengajar di daerah pegunungan maksudnya. Itu ya. Karena mayoritas kan orang tua murid itu bukan saya istilahnya melemahkan, tapi emang kenyataannya seperti itu. Pendidikannya lulusan SD, karena itu sangat mendukung Pak. Apabila orang tuanya memahami, mungkin bisa membantu kegiatan pembelajaran bersama anaknya. Ini kan tidak gitu. Jadi saya tuh bingung Pak, ketika hal tersebut terjadi dalam kegiatan saya pembelajaran saat ini Pak. Jadi saya merasa kerepotan Pak ketika menjalankan konsep pembelajaran pada murid tersebut Pak. Seperti itu Pak yang saya alami sekarang ini. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Ihin. Kenapa? Karena
kasus itu emang hampir ada di semua sekolah, Pak, termasuk sekolah Iya, saya. oh, betul betul Pak, iya. Oke, tapi sebelumnya nih, diskusi kita harus memiliki tujuan ya Pak Hin ya. Ada tujuannya. Nah sekarang gini, kira-kira nanti di akhir diskusi, apa yang ingin Pak Hin capai dari kegiatan diskusi ini Pak Hin? Oh iya Pak. Iya. Iya, kembali ini Pak, saya ucapkan terima kasih nih Pak Mas. Iya. Pak Mas bisa bersedia menemani saya untuk ngobrol nih. Iya. Gini Pak Mas nih, saya ngobrol dengan Pak Mas ini, saya ingin mengharapkan saya tuh apa yang saya akan lakukan Pak, agar semua murid bisa terlayani dengan maksimal dalam pembelajaran Pak. Iya. Karena saya suka kerepotan Pak dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan penjelasan terhadap setiap murid, apalagi yang lemah dalam konsep dasar pembelajaran itu sangat banyak Pak. Sehingga saya tuh kerepotan harus bolak-balik ke sana kemari menghampiri murid yang notabene emang banyak Pak yang kurang paham dalam konsep dasar matematika itu seperti itu Pak. Jadi intinya Pak Hin itu ingin mengetahui bagaimana sih caranya ya Pak Hin itu bisa melayani anak didiknya, muridnya secara menyeluruh, secara adil dengan berbagai keberagaman mereka ya gitu ya Pak. Betul Pak, betul sekali. Saya tuh jadi bingung harus gimana saya. Oke siap. Tapi sebelumnya Pak Hin, tolong coba dijelaskan sebenarnya menurut Pak Hin indikasi bahwa murid itu sudah terlayani dengan baik secara maksimal itu seperti apa Pak Hin? Gini Pak, menurut saya ya ketika murid mengajukan pertanyaan nih contohnya ya dalam mengerjakan tugas karena kurang pemahaman mungkin ya murid tersebut, itu saya harus melayaninya, saya harus menjawab pertanyaannya kalau bentuknya pertanyaan semua murid secara maksimal Pak. Jadi tidak murid ini saja atau sebagian saja, jadi semuanya harus maksimal terlayani oleh saya. Harus adil ya Pak. Mungkin saya betul harus adil. Mungkin saya tidak akan kerepotan Pak ketika yang bertanyanya hanya 1 atau 2 orang ya, gampang itu mah, saya jelaskan kembali saja gitu ya. Tapi kan kenyataannya di kelas banyak Pak, jadi saya tuh harus mengulang dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi saya tuh ya Allah ini harus seperti apa? Jadi bingung saya Pak. Aduh. Jadi seperti itu Pak. Oke, saya paham Pak. Saya ingin tahu nih Pak ini ya, boleh kalau boleh tahu ya, bisa deh Pak Hin menjelaskan sebenarnya kemampuan sekarang nih anak didik Pak Hin itu kemampuan matematikanya sejauh mana sih Pak? Secara keseluruhan gitu, umumnya seperti apa sih Pak? Oke. Kalau boleh cerita nih Pak, memang Pak murid saya itu tidak semua lemah Pak dalam konsep dasar matematika. Kalau saya presentasekan, yang sangat baik pemahamannya itu ada di sekitar 20% Pak. Terus yang cukup pemahamannya ada di angka kalau tidak salah 40%. 40. Lumayan lah. Nah ini Pak sisanya Pak yang membuat saya ada 40% Pak. Lumayan gede nih Pak. Itu masih lemah Pak. Masih lemah dalam pemahaman konsep dasar matematika Pak. Itu yang jadi permasalahan saya Pak. Oke, jadi intinya kan tidak semua lemah ya Pak ya, ada yang unggul juga ya. Oh iya ya, betul Pak. Ada yang unggul, emang ada yang baik juga. Malah yang cukup baik seperti itu. Kuncinya adalah tidak semua lemah ya, tapi ada yang baik juga. Nah, coba Pak Ihin perhatikan ya tadi berdasarkan penjelasan Pak Ihin bahwa ada murid yang unggul juga, ada yang cukup. Nah, kira-kira kalau melihat gambaran itu nih ya, Pak Ihin ada ide nggak untuk melakukan sesuatu itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut Pak Ihin? Nah, coba. Nanti ya, aduh apa ya? Oh iya Pak, saya tuh pembelajaran minggu kemarin Pak, saya terinspirasi dari salah satu murid saya Pak di kelas, namanya Denny Pak. Dia emang orang cerdas Pak, siswa cerdas di kelas saya Pak. Kegiatannya seperti ini, ketika ada temannya yang bertanya Pak mengenai tugas yang kurang dimengerti ya, si Denny itu dengan spontan memberikan penjelasannya.
malah dengan baik, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan arahnya seperti itu Pak. Tanpa diperintah loh sama saya, dia tuh spontan. Hebat, hebat. Jadi memberikan penjelasan terhadap temannya tersebut Pak, sehingga temannya pun merasa terbantu dengan apa yang dilakukan. Seperti itu Pak. Nah, berarti kita nih ya, kita sudah menemukan sesuatu nih Pak Iin ya. Sudah menemukan sesuatu. Nah, dari gambaran yang tadi tuh ada murid Denny yang keren ya, yang anak didik Pak Iin yang keren. Kira-kira ada nggak hal lain yang bisa Pak Iin lakukan gitu? Yang lebih daripada itu gitu Pak Iin, silakan. Ya, justru tadi kan itu sangat menginspirasi. Iya, itu. Inspirasi saya. Mungkin akan saya rencanakan seperti ini saja Pak lah. Oke. Gimana? Karena saya melihat kegiatan kemarin itu cukup itu ya, membantu saya. Itu kan baru 1 orang Pak. Saya akan mengelompokkan murid saya Pak ke depannya ya, ke dalam 3 kelompok mungkin. Oke. Sesuai yang saya pahami sekarang Pak, ada kan di guru penggerak ini pembelajaran berdiferensiasi. Oke, betul. Iya, saya kelompokkan saja sesuai tadi yang saya jelaskan ke Bapak, kelompokkan berdasarkan kemampuan pembelajaran ya. Ada A contohnya di yang baik pemahamannya, terus ada kelompok B yang cukup ya, saya saja kelompok C gitu, yang butuh bimbingan seperti itu. Iya. Saya akan berikan tugas tambahan buat kelompok A nih yang cukup baik pemahaman, yang pinter-pinter lah, untuk mendampingi murid di kelompok C. Tujuannya apa? Ketika ada pemahaman yang kurang dari konsep matematika tersebut, bisa dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok A tersebut. Jadi insya Allah mungkin agak meminimalisir gitu ya hambatan-hambatan dalam pembelajaran yang saya alami seperti itu Pak. Betul sekali. Itu istilahnya tutor sebaya ya Pak? Betul nggak sih? Oh iya ya Pak ya, itu tutor sebaya. Yang dilakukan Denny itu tutor sebaya Pak. Iya, saya jadi ingat Pak. Iya. Bagus sekali Pak, bagus sekali. Jadi saya sangat mendukung ya dengan rencana Pak Iin itu, sangat mendukung. Nah, tapi nih saya ingin tahu nih, kira-kira nih Pak Iin bisa kapan ya melakukan rencana yang bagus ini? Kira-kira dari mulainya mau kapan Pak Iin nih? Oh, kapan ya? Iya, alhamdulillah tapi Pak nih ya, sudah tercerahkan sedikit nih Pak. Dari penguatan Pak Amas juga nih dari hasil diskusi kita kali ini ya. Insya Allah Pak, saya akan terapkan kalau bisa besok saja lah Pak. Besok tuh kebetulan masih ada pembelajaran matematika Pak. Nah, kebetulan juga besok masih bisa lah dengan murid-murid secara full di kelas Pak. Tidak ada jadwal pelajaran yang lain Pak. Seperti itu Pak. Intinya lebih cepat lebih baik kan ya. Betul Pak. Jangan biarkan masalah berlarut-larut ya. Betul Pak, saya tuh gini Pak, merasa berdosa Pak apabila berdiam diri terus Pak dengan kondisi yang seperti ini Pak. Betul sekali. Itu Pak. Kita sudah zolim ya terhadap anak-anak ya. Betul Pak, saya tuh gimana ini? Kasihan murid Pak. Oke, sekarang Pak Iin begini nih, ini kan suatu tindakan yang bagus ya. Artinya ketika melakukan suatu tindakan yang bagus, kita harus mengetahui tindakan ini nanti berhasil atau tidak. Terus kalau misalkan tidak berhasil, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, saya rasa Pak Iin perlu seseorang untuk mendampingi, memantau, mengingatkan Pak Iin dalam kegiatan tersebut Pak Iin. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa melakukan hal tersebut Pak Iin? Itu harus ya Pak ya? Harus ada rekan untuk memantau kegiatan tersebut Pak ya. Gitu. Oke, emang idealnya yang memantau kegiatan saya dalam tugas ya kepala sekolah. Betul. Tapi gini Pak, takutnya Pak Kepala kan kalau diminta mendadak takutnya sibuk gitu ya. Dan lagi takutnya saya juga akan takutnya gak ragu gitu ya gara-gara saya ini gitu ada trouble. Mending ini aja Pak. Gimana kalau Pak Amas menyempatkan waktu untuk mengobservasi kegiatan saya itu juga kalau Pak Amas lagi kosong kegiatannya besok. Gimana Pak? Besok ya, sebentar. Besok Pak, kalau bisa itu juga. Besok itu, kebetulan besok di kelas saya itu pelajaran PAI sama olahraga. Jadi saya free nih. Saya dengan senang hati nanti akan mendampingi Pak Iin. Siap. Alhamdulillah. Kebetulan nih Pak ya. Terima kasih nih Pak atas kerjasamanya Pak. Oke, siap.
Pak Ihin, kira-kira nih dari hasil diskusi kita, apa yang bisa Pak Ihin simpulkan nih, Pak Ihin? Iya, jadi menurut saya gini Pak, intinya saya ingin memberikan tadi ya sesuai tujuan dari pembelajaran, tujuan apa diskusi ini maksud saya ingin memberikan pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal Pak. Ya. Dengan tadi ya setelah beberapa pertanyaan dari Pak Amas ternyata ada dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang saya Iya. pahami dan termasuk tadi sang inspirator saya si Denny Ya, dengan teknik Persebaya itu Pak. Jadi saya ingin memberikan pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal Pak. Gitu Pak. Oke. Pak Ihin, intinya saya juga mendapat pelajaran nih dari diskusi ini ya. Intinya kalau ada masalah Iya. selesaikan secepatnya. Dan ternyata kalau kita bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa terbuka pikiran kita, hati kita, ternyata solusi itu muncul dengan sendirinya ya Pak. Betul ya? Betul. Itu saya tuh mentok Pak. Ketika ada permasalahan merenung saja harus apa, harus bagaimana saya ke depannya seperti itu. Oke. Makanya saya ingin berbicara dengan Pak Amas tuh Siap. mungkin ada jalan keluarnya. Ternyata emang betul Pak. Saya sudah tercerahkan Pak. Siap. Saya sudah menemukan hal-hal yang akan saya lakukan ke depan, Iya. termasuk kegiatan besok mungkin ya Pak. Siap. Pak Ihin, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak Sama-sama. atas menemani obrolannya kali ini Pak. Iya. Bapak emang luar biasa Pak bisa Terima mendampingi. kasih. Ya udah, sampai Terima bertemu kasih besok ya Pak Ihin ya. Siap. Saya tunggu ya Pak Mas ya. Nanti jam 6 saya ke sana. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ihin. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam Pak Ihin. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Mas? Kabarnya gimana ya Pak Ihin ya? Baiklah. Bagaimana kabar Pak Ihin? Alhamdulillah Pak Mas. Alhamdulillah saya sehat dalam keadaan kondisi baik-baik saja Pak Mas. Terima ya, kasih Pak ya Mas. terima kasih Pak Ihin sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini berdiskusi dengan saya nih Pak Ihin. Oh gitu, ya sama-sama Pak Mas. Kira-kira apa nih yang perlu didiskusikan nih dengan Pak Mas nih? Karena saya lihat nih, walaupun Pak Mas senyum-senyum, tapi kelihatannya kok ada yang dipikirkan seperti itu Pak Mas. Wah, hebat nih Pak Ihin bisa melihat kegalauan saya nih. Oh lagi galau emang? Galau. Galau gitu. ini Pak, galau nih. Kalau kayak anak muda tuh galau. Oh, iya. Apa kira-kira? Begini ya Pak ya. Tapi bener nggak nih Bapak siap menerima curhatan saya nih? Oh siap. Saya lagi kosong nih, lagi nggak ada kegiatan Pak. Oke, siap. Pak cerita aja ke saya Pak. Begini Pak, sekarang ini ya, tahun sekarang, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta itu melaksanakan suatu kegiatan yang menurut saya keren Pak. Kegiatannya itu adalah kegiatan apresiasi guru merdeka dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional di tahun 2022 ini Pak. Oh iya betul. Nah, kegiatannya itu diisi dengan berbagai kegiatan lomba yang bisa diikuti oleh kepala sekolah dan guru, baik dari jenjang PAUD, SD, sampai dengan SMP. Nah, kegiatan lombanya itu kalau saya lihat dari edaran ya ada 3 Pak. Yang pertama, ada 3 ya? Ya, yang pertama itu tentang membuat skenario pembelajaran yang menggunakan alur pembelajaran Pancaniti yang ada di TDBA Pak itu. Yang keduanya itu membuat video pembelajaran yang terintegrasi dengan TDBA. TDBA itu yang seperti kita tahu bahwa TDBA itu adalah pendidikan karakter yang khusus di Purwakarta Pak, yang unggulan itu Pak, tatannya diperhatikan. Ya. Terus yang terakhir adalah mengenai membuat skenario proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya itu tertarik Pak untuk mengikuti lomba yang kedua Pak, yaitu membuat video pembelajaran yang terintegrasi dengan TDBH gitu Pak. Nah, begitu Pak. Bagus itu Pak Mas, kegiatan yang keren sekali menurut saya. Apalagi
Pak Amas ingin mengikutinya kegiatan Betul. lomba ini, saya dukung 100% Pak Amas nih kalau ikut nih. Terima kasih nih Pak In ya sudah mensupport saya. Tapi Tapi kenapa Pak Amas? Hah? Ada yang dipikirkan? nah ini Pak, ini masalahnya Pak ini. Oh, apa sih Eh, cerita? tapi saya itu ragu Pak, apakah saya sanggup mengikuti kegiatan tersebut ya dengan hasil yang baik gitu Pak. Oh. Oh, jadi Pak Amas itu kelihatan gelisah itu gara-gara ini ya. Gara-gara ragu mengikuti kegiatan ini apakah bisa berhasil dengan baik atau Bet- tidak, seperti itu mungkin ya Betul Pak Amas. Pak, jadi keinginan saya tinggi tapi keraguan juga tinggi gitu Pak. Itu yang bikin saya Oh bingung gitu gitu, Pak. gitu. Ya, ya saya paham kondisi Pak Amas sekarang, apa yang Pak Amas rasakan sekarang ini, kegalauan ya, kerisauan seperti itu. Kita lanjut obrolan kita ya supaya Oke, kita menemukan hal baru buat Pak Amas mungkin ya. siap. Kira-kira nih dari diskusi kita kali ini, kira-kira apa nih yang ingin Pak Amas capai dari hasil diskusi Oke. kita kali ini? Ya intinya yang paling penting buat saya hasil diskusi kita kali ini adalah saya bisa menjawab kegalauan saya bahwa saya ini sebenarnya sanggup atau tidak mengikuti lomba tersebut gitu dengan hasil yang baik. Itu intinya. Iya, iya, bagus, bagus Pak Amas ya. Mudah-mudahan saja ya hasil dari diskusi ini sesuai dengan harapan Pak Amas seperti itu Amin, mungkin ya Pak amin, Amas. amin, Pak. Ya oke, nih untuk tahap awal nih saya ingin mendeteksi ya Pak Amas ya. Kira-kira ceritakan nih kondisi atau situasi Bapak saat ini untuk mengikuti lomba tersebut ya Pak Amas. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Pak Amas tuh merasa ragu? Tadi kan dikatakan ragu gitu ya. Apa coba? Iya. Eh, begini ya Pak ya. Ini yang membuat saya galau, saya ragu ini. Iya, Jadi kalau cerita aja Pak, ceritalah bebas sama saya mah. jadi seperti yang kita tahu bahwa di Purwakarta itu banyak guru-guru hebat, Pak. Oh iya, Menurut iya saya ya betul, banyak guru-guru betul, hebat. betul. Eh, jadi mereka itu statusnya ada yang sebagai instruktur nasional, apa ya? Sebagai pengembang sekolah tingkat kabupaten gitu, Pak. Terus ini yang paling penting nih, teman-teman kita itu di Purwakarta itu banyak sekali yang menjadi instruktur atau narasumber kegiatan IHT TDBA, Pak. Otomatis kan kalau namanya instruktur narasumber itu ya pengetahuannya lebih bagus dong tentang TDBA kan ya dibandingkan dengan saya, apalagi saya ya guru kemarin sore lah ya. Oh, Saya guru ada di perkampungan gitu ya Pak ya dengan aduh Pak Amas suka segalanya merendah Pak terbatas. Amas. Oh Nah, gitu, gitu. ya terus mereka itu ya yang tadi instruktur itu yang guru-guru hebat Heeh, itu besar heeh. kemungkinan mengikuti lomba ini juga gitu. Oh Gitu. iya ya, Jadi bisa saya jadi berpikir seperti itu ya. ya kemampuan mereka kan lebih bagus. Nah akhirnya saya berpikir saya ini kalau misalkan bersaing dengan mereka Hmm. saya merasa insecure gitu, tidak percaya diri Pak, Tidak karena yakin mereka ya, itu tidak lebih percaya hebat diri. gitu Pak. Nah itu yang bikin saya galau Pak. Oke, iya paham. Saya dengan kegalauan Pak Amas ya. Jadi yang Pak Amas ragu itu ketika mengikuti lomba ini karena menurut Pak Amas kemungkinan ya ini baru kemungkinan ya Pak Ya Amas. ya ya Mungkin saja teman kita dari kecamatan lain yang istilahnya secara kompetensi gitu bagus ya, ya apalagi ada instruktur atau tim betul. pengembang yang ikut serta dalam kegiatan ini Nah mungkin itu ya. Pak. Jadi apa ya kompetitor yang baik buat Pak Amas seperti itu mungkin ya. Ya ya Oke Pak Amas nih, sekarang kita kembali kepada niat kuat Pak Amas ya. Saya salut kok Pak Amas sudah berkeinginan keras ya untuk mengikuti lomba ini. ya. Nah, kira-kira apa nih yang sebenarnya mendorong Pak Amas memiliki keinginan untuk mengikuti lomba ini Pak Amas? Coba Iya ceritakan Pak Pak. Amas. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa saya tertarik ya Pak. Nah, yang Betul, melatar betul. belakanginya itu yang memotivasi saya adalah pertama, ya memang pada dasarnya saya itu termasuk orang yang suka mengikuti lomba Pak. Terutama lomba Oke. yang mewajibkan atau mengharuskan saya ini membuat video apapun ya, termasuk video Oh pembelajaran iya, gitu ya. suka bikin konten ya Pak Amas ya. Terus Terus, yang terus. keduanya, saya sekarang punya anak didik yang hebat-hebat Pak di kelas 6 ya. Jadi mereka itu Iya. selalu semangat ketika saya ajak membuat video atau konten-konten gitu ya. Yang nantinya diupload di YouTube Pak. Nah Oh itu. iya. Ya menurut saya Pak Amas itu merupakan modal utama Pak Amas Oh dalam begitu mengikuti ya? lomba ini. Iya, karena dari tadi ya ada
siswa yang mendukung, terus Pak Amas juga hobi bikin video Video. seperti itu buat konten-konten lah pembelajaran. Itu modal utama menurut saya Pak Amas. Oh, Ya. begitu. Nah, tapi saya ingin menggali lagi nih, kira-kira ada lagi tidak hal lain ya yang membuat Pak Amas itu menjadi lebih percaya diri dalam mengikuti lomba ini, kira-kira apa ya? Coba ceritakan. Apa ya? Apa lagi? Oh iya, iya, saya baru ingat, sekolah saya STN 2 Kota Mana tahun 2021 itu sudah melaksanakan in-house training tatanan balai atikan, Pak. Jadi IHT TDBA Iya, tersebut. Oh ya. Jadi saya juga merasa mungkin saya juga kemampuan saya dalam hal itu juga sempat dikembangkan ketika kegiatan IHT tersebut, Pak. Itu, Pak. Nah, itu bagus sekali Pak Amas ya. Iya. Menurut saya itu bagus sekali, apalagi Pak Amas bersama rekan ya di sekolah sudah melaksanakan IHT TDBA. Berarti sesuai dengan lomba sekarang ini seperti itu mungkin ya Pak Amas ya. Jadi mungkin saya juga tidak terlalu pengetahuan tentang TDBA itu ya ada lah gitu ya. Ada ya. Dasarnya ada lah ya. Ya. Bongkor-bongkor teing lah gitu. Betul. Paham Pak Amas. Pak Amas sudah memiliki modal banyak menurut saya ya. Nah, untuk rencananya kira-kira nih, karena modal kan sudah cukup menurut saya nih. Kira-kira Bapak akan melakukan apa nih untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak ini dalam kegiatan lomba tersebut, Pak Amas? Kira-kira apa nih rencananya? Apa ya? Yang pertama mungkin ya, tadi kan ketika IHT TDBA ya, panitia kabupaten itu memberikan modul, Pak, modul pembelajaran. Oh, ada modulnya itu ya? Tentang TDBA-nya ada modulnya. Nah, saya akan mempelajari itu, Pak. Oke. Jadi akan mempelajari lagi gitu. Nah, nanti berarti Pak Amas ingin mempelajari kembali modul sebagai referensi, mungkin seperti itu ya? Untuk menambah pengetahuan lagi nih, Pak. Oke, mantap Pak Amas nih. Selanjutnya nih, itu kan dari segi referensi Pak Amasnya. Kira-kira ada nggak nih mungkin rekan tadi kan atau siapalah yang dekat dengan Pak Amas yang bisa membantu dalam mempersiapkan kegiatan ini Pak Amas? Oke. Oke, kalau saya ngambil rekan sejawat, mungkin pengetahuannya hampir sama ya dengan saya, Pak. Bisa jadi seperti itu ya? Bisa jadi seperti itu. Iya. Oh iya, siapa ya? Pak Ihin, inget kawan kita tuh yang di Cirip 2 tuh, Pak Wahid Musin. Siapa? Oh iya, Pak Wahid ya, betul. Oke. Dia itu orang yang dia mah instruktur kalau tidak salah. Nah, dia tuh instruktur TDBA, Pak. Iya. Sekaligus tim pengembang sekolah juga, tinggal ke Bandung Purwakarta. Nah, saya punya ide, saya akan berkonsultasi dengan beliau, Pak. Jadi sebagai pemantau juga nanti ya. Oke, supaya lebih lebih lengkap lah ya modal dari Pak Amas itu ya. Iya. Karena kan kita perlu seseorang untuk memantau kita ya, Pak ya. Gitu. Betul. Untuk membantu merefleksi kegiatan nanti gitu. Nah, itu Pak Wahid. Ide bagus menurut saya Pak Mas. Jadi berkolaborasi istilahnya ya dengan rekan seperti itu ya. Nah, kita langsung ke ini nih Pak Mas, saya ingin tahu nih langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan nih. Tadi kan niatnya sudah bulat, modalnya sudah dapat, terus rencananya sudah ada. Kira-kira langkah konkretnya apa yang akan Bapak lakukan? Oke. Kalau dari awal sih ya, dari sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol, saya buntu, Pak. Deadlock. Oh. karena ragu. Jadi kalau saya ragu, saya tidak berpikir seperti apa langkahnya. Nah, kalau sekarang nih sudah tercerahkan nih, Pak nih. Jadi sudah terbuka nih. Ada ide nih, Pak. Oh gitu. Syukur atuh kalau gitu mah. Jadi gini, langkah ceritakan langkahnya sudah terbayangkan. Iya. Minggu pertama nih, Pak. Nah, kebetulan kan lombanya itu nanti video pembelajarannya itu di paling terakhir dikirimkan 10 November, Pak. Jadi sekarang masih banyak waktu nih. Banyak waktu, betul. Jadi sekarang minggu pertama saya akan mempelajari tentang modul itu, Pak. Modul TDBA-nya. Sekaligus juga akan berkonsultasi dengan Pak Wahid tersebut. Dengan sahabat kita tuh, Pak Wahid. Nah, setelah saya memahami semuanya, selanjutnya saya akan membuat skenario pembelajaran seperti apa. Skenarionya dirancang. Dan skenario tersebut digabung-gabungkan dengan ilmu yang saya dapat di program guru penggerak, Pak.
dari mulai Oh pembelajaran gitu, betul. diferensiasi, nah itu kan. Nah Iya, sekarang iya, betul, sudah betul. terbuka nih. Ya, Iya, semuanya iya, iya. pembelajaran sosial emosionalnya dimasukkan semua. Nah, Iya, nah setelah itu, lanjut, lanjut. setelah itu nanti saya akan melakukan syuting ya dengan anak-anak. Nah, karena kan tadi ya Hmm, modal saya tuh anak-anak tuh semangat. betul. Nah, bakal Iya, iya. syuting. Nah, ini yang paling penting. Ada ide lagi nih. Jadi Hmm, nanti saya apa, akan apa? membawakan saya itu Pak Isan, Pak. Pak Isan. Kenal kan ya? Oh, yang operator itu ya? Operator sekolah. Nah, beliau Ah, itu hafal pertama saya. dia itu Iya. selalu antusias untuk membantu saya gitu, Pak. Nah, Ah, mensupport saya. Nah, itu dalam kegiatan apapun gitu. Terus hmm, keduanya, hmm, hmm. dia itu jago dalam IT, Pak. Edit video Oh, seperti itu, betul. Pak. Pastilah operator mah hebat. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau gitu ya. Bikin Hmm, video hmm, ketika syutingnya, minta masukan juga hmm, gitu. Nah, nanti hmm. setelah beres, nah akan saya kirimkan ke panitia. Nah, itu rancangannya, Pak. Oke, keren nih Pak Amasnya, langkah-langkahnya yang Iya. sudah direncanakan oleh Pak Amas ya. Ternyata ya, saya amati cerita Pak Amas ini, daya dukung Bapak itu untuk mengikuti lomba ini sangat luar biasa Pak Amas. Dan Sangat dan banyak, hebat. dan saya Hebat baru Pak Amas baru ya menurut sadari saya. sekarang loh, Pak. Aduh, saya baru Oh menyadari gitu. sekarang setelah diskusi ini loh. Oh jadi baru sadar sekarang ya. Aduh. Alhamdulillah ya Pak Amas ada Iya, titik terang ya iya, dari iya. kegalauan Pak Amas ya. Pak Amas jadi bisa menceritakan nih dari modal tadi ya modal utama Pak Amas terus Iya, iya. rencana dan sekarang mulai ke apa langkah-langkah sudah menceritakan langkah-langkah nih Pak Amas ya. Alhamdulillah, Iya. Pak. Kira-kira nih Pak Amas apalagi yang mau digali atau merasa sudah apa Mas sudah cukup seperti itu? Saya rasa kan tadi tujuan utama saya ingin mengetahui apakah saya mampu atau tidak. Nah, sekarang saya Ya, udah tahu kan, saya merasa ya. mampu, Pak. Oh Jadi sudah gitu. cukup Ya. nih, sudah cukup sekali Jadi nih, udah sudah lebih sudah dari cukup. terbangkitkan ya Pak Mas. Iya. Oke, oke. Iya, saya juga sangat bangga dengan apa kemampuan Pak Amas ya. Amin, Pak Amas itu makasih. sangat luar biasa menurut saya. Pak Amas nih, obrolan kita mungkin ya dari awal dari tadi ya awal percakapan sampai tadi ya ketika Pak Amas menceritakan langkah konkret nih. Kira-kira apa yang dapat Pak Amas ambil Hmm. dari kegiatan ini? Hikmahnya apa sih Pak Amas? Banyak hal yang dapat saya ambil hikmahnya di sini, Pak Yi, dari obrolan kita ya. Yang Iya, pertama, iya. kita ini sebagai manusia jangan terlalu fokus sama kelemahan. Ternyata Oh iya, iya. jangan terlalu fokus sama kelemahan. Tadi kan saya selalu aja berpikir negatif, tidak percaya diri, Betul. melihat kelemahan diri sendiri, melihat kelebihan orang lain gitu. Nah, Iya, iya. ternyata ketika tadi kita sudah ngobrol ya, terbuka. Ternyata banyak potensi yang ada di diri saya, Pak. Gitu ya, Hmm, yang ada di lingkungan hmm, saya, baru sadar hmm, ya. Yang intinya kan pelajarannya bahwa lihat kekuatan diri, lihat kekuatan hmm. lingkungan, jangan selalu melihat Betul, betul. kelemahan gitu. Nah, itu Oh iya, intinya. Dan sekarang saya iya. merasa semangat, Pak. Jadi tidak Hmm, tidak tidak ragu lagi, tidak insecure lagi, hmm. tidak rendah diri lagi sekarang. Saya Oke, optimis. oke. Optimis, Pak. Oh bagus ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri Pak Amas ya. Iya, betul sekali. Saya setuju Pak Amas dari pernyataan Pak Amas barusan ya. Jadi kita itu harus tetap fokus untuk menggali dari Iya, potensi diri kita Pak Amas, betul betul. termasuk lingkungan kita. Tadi Pak Amas kan cerita ada dari rekan, Iya, ada dari murid gitu ya. Itu kan potensi kita yang harus iya, kita Pak. kembangkan seperti itu Pak Amas. Dan Mungkin ternyata seperti Pak itu In ya ya, Pak Amas ya. Pak In, ini satu lagi nih ya. Gimana? Ternyata kita memang butuh teman bicara untuk menggali potensi kita, ya. Oh, ketika ada permasalahan seperti ini Iya, ya. iya Oh, benar. Itu karena poin mungkin beda pentingnya. sudut pandang mungkin atau apa seperti itu mungkin ya. Iya, jadi kan kalau sudut pandangan saya ini lihatnya dari kelemahan. Mungkin Pak In Oh sebagai iya. yang diajak bicara itu bisa melihat dari sudut lain terhadap diri saya, ya kan? Oke, Akhirnya bisa menggali mantap. menggali potensi yang ada Mm-mm. di diri saya gitu, Pak. Tuh, Pak Amas keren bisa menemukan Iya, solusi dan bisa mengambil hikmah termasuk iya, iya, merefleksi kan. Ini iya betul. merefleksi apa yang kita laksanakan hari ini. Iya betul. Ya, keren Pak Amas. Oke, oke. Saya ucapkan selamat. Selamat yang pertama, Pak Amas kembali menjadi percaya diri. Nah, Selamat siap. yang kedua, semoga lomba yang akan Pak Amas laksanakan bisa berjalan lancar dan Amin, sesuai amin, dengan Pak. harapan Pak Amas Amin, gitu ya. amin. Amin, Pak. Iya, amin ya. Gimana nih obrolan kita masih dilanjut atau apa?
Sangat cukup, Pak. Nah, saya ada Oke. kesempatan ini mengucapkan terima kasih nih Pak Ihin karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya nih. Oke, sama-sama. Saya juga terima Terima kasih kasih Pak ya. Mas. Senang kok ngobrol dengan Pak Mas, senang. Senang Siap. diajak ngobrol. Ya, cukup mungkin ya Oke, Pak Mas ya. cukup, cukup Pak Ihin, terima kasih. Ya, saya Yuk, tutup saja ya Pak Oke. Mas. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Pak Ihin. Waalaikumsalam ya.